Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sekarang sebelum dimulai Ibu absen dulu ya. Mbak Fabi Aisyah, Mas Yusral hadir. Kalau dipanggil bilang hadir ya. Mbak Aris, Sekar Arum, Zuhur Diana, Nurma Astriana, Mbak Ambar Dian, Tias Maufiro, Mbak Vivi, Mbak Nevada, Ninda Fatona, ada Aisyah Maulidina, Ria Vita Maufiro, Aurora Marsha, Lutfiatul Khalifah, Rodia, Putriana, Fitri, Mila Rifati. Ada sakit tuh ya. Ada yang tahu Mbak Mila sakit apa? Nggak tahu. Ya udah, kita doakan semoga Mbak Mila cepat sembuh ya. Oke, di sini siapa ketua kelasnya? Mbak Diana. Oke, Ibu minta tolong ya untuk dipimpin berdoa. Oke. Itu bangkunya dilurusin dulu. Bangkunya dilurusin dengan yang depan. Oke, kenapa sih kok disuruh dilurusin tempat duduknya? Agar belajar kita nyaman, ya benar. Kalau rapi kan nggak enak ya. Kalau nggak rapi kan dipandang nggak enak, terus kelihatan nggak rapi gitu. Oke, ada yang ingat apa materi yang kita pelajari kemarin? Bisa angkat tangan atau Ibu tunjuk? Angkat tangan. Iya, itu Mbak Neva. Tolong disebutin materi yang kita pelajari kemarin apa aja. Mat wajib mutasil, mat jais munfasil, sama mat badal. Benar. Oke, kita review singkat ya mengenai ketiga hal tersebut. Apa sih mat wajib mutasil? Yaitu jika ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Contohnya apa? Ja'a, benar. Jadi apa itu mat wajib mutasil? Apabila ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya ja'a. Yang kedua, mat jais munfasil. Apa itu? Apabila ada mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ya, benar. Contohnya ada yang tahu? Wa ma arsalna. Nah, kan itu mat bertemu hamzah di lain kalimat. Benar. Ingat-ingat, mat jais munfasil apabila ada mat bertemu hamzah di lain kalimat. Itu mat wajib sama mat jais itu gimana? Cara bacanya berapa panjang? Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Yang terakhir, kemarin apa? Mat badal, ya. Ada yang tahu pengertian mat badal? Ketika ada huruf mat yang didahului hamzah dan terdapat dalam satu kalimat. Nah, setiap bacanya dibaca satu alif atau 2 harokat. Benar. Contohnya apa? Contoh yang sering banget. Amanu sama imana. Itu termasuk salah satu contoh mat badal. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini
tujuannya ibu ingin sebelum itu ada yang tahu nggak kita akan mempelajari materi apa? Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi tajwid mengenai mat, yaitu mat iwat, kemudian mat lain, dan mat arid li sukun. Benar. Nah, tujuannya mempelajari kali ini ibu ingin kalian itu memahami pengertian, kemudian apa? Pengertian, kemudian bisa menyebutkan ciri-ciri, kemudian bisa memberikan contoh, serta mampu mengimplementasikan atau mengidentifikasi bacaan hukum mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Quran surah pendek pilihan. Oke, jadi bisa dipahami tujuan pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat mengerti pengertian, memberikan ciri-ciri, memberi contoh, serta mengidentifikasi atau mengimplementasikannya dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Oke, kita akan masuk dalam materi kali ini. Lanjutkan penjelasan pada materi kali ini. Sebelum masuk pada inti materi, Ibu akan menampilkan video di proyektor, yaitu video bacaan Al-Quran surah pendek yang akan dibacakan oleh Imam Sudais. Oke, Ibu tayangkan ya di layar proyektor. Kalian bisa mendengarkan dan melihat dengan seksama. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Oke, sudah selesai menontonnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi dan kalian akan mencatat hal-hal yang penting di buku resum masing-masing. Nah, Ibu akan menjelaskan di layar proyektor menggunakan PPT. Oke, kalian tunggu sebentar. Nah, kita akan mempelajari hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Sebelum itu, kenapa sih kita harus mempelajari hukum tajwid? Ada yang tahu? Ya, untuk membaca Al-Quran benar sekali, agar kita mahir dalam membaca Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah pernah berkata, barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, nah, dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya akan 2 pahala. Nah, jika membaca Al-Quran kita terbata-bata, kita akan mendapatkan 2 pahala. Nah, jika kita mengajinya itu lancar, kita akan berkumpul dengan para malaikat yang mulia di surga Allah. Maka dengan itu, kita harus mempelajari hukum tajwid agar bacaan kita itu mahir dan fasih. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama, mat iwat. Udah pernah dengarkan apa itu mat iwat? Nah, mat iwat adalah apabila ada fathatain di akhir kalimat dan dibaca wakof. Maka dibaca fathah yang panjangnya bisa 1 alif atau 2 harokat. Ya, diperhatikan ya yang di proyektor. Yang penting bisa ditulis di buku masing-masing. Oke, Ibu ulangi. Apabila ada fathatain di akhir kalimat dan dibaca wakof, maka itu dibaca fathah yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Sudah ditulis. Contohnya apa? Hakimah. Nah, kan itu di akhir kalimat dan dibaca wakof. Fathatain di akhir kalimat dibaca wakof, maka dibaca panjang 2 harokat. Hakim, hakimah. Atau contoh lain, alima. Oke. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Ghafuro. Nah, benar.
Oke, selanjutnya ini ada contoh bacaan dari Mat Iwat. Semua membawa Al-Quran ya. Oke, dibuka juz 30 Quran surah Al-Adiyat ayat 1-5. Nah, perhatikan itu kalimat yang bercetak tebal. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Nah, di mana kalimat yang bercetak tebal itu merupakan hukum bacaan Mat Iwat. Dhabaha itu fathatain di akhir kalimat, kemudian dibaca waqaf. Nah, dibacanya itu fathah dengan berapa? 1 alif atau 2 harokat. Oke. Sudah bisa difahami yang dari bacaan Mat Iwat ini? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu mat lain. Benar. Apa sih mat lain itu? Apabila ada huruf mat yang berupa waw atau ya. Nah, yang sebelumnya berharokat fathah dan dibaca waqaf, maka panjangnya boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh 2 alif atau 4 harokat, boleh 3 alif atau 6 harokat. Oke, Ibu ulangi. Apabila ada huruf mat yang berupa waw atau ya yang sebelumnya berharokat fathah dan dibaca waqaf, maka boleh dibaca panjangnya 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Sudah ditulis? Nah, kita masuk pada slide berikutnya. Contoh bacaan dari mat lain. Kita buka Quran surah Al-Quraisy ayat 1-3, juz 30. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu pada kalimat yang bercetak tebal atau Quraisy, kemudian as-shayf dan al-bait merupakan contoh bacaan dari mat lain. Kenapa kok dibaca dengan bacaan mat lain? Karena apa? Ayo, ada yang tahu yang tadi penjelasannya? Huruf mat yang berupa waw atau ya yang sebelumnya berharokat fathah dan dibaca waqaf. Benar. Boleh dibaca ya 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Benar. Dari bacaan mat lain ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua insya Allah ya? Oke, selanjutnya slide berikutnya yaitu mat arid li sukun. Ada yang pernah dengar mat arid li sukun atau sudah tahu pengertiannya? Ya, apabila ada huruf mat yang jatuh sebelum huruf akhir yang berharokat dan sesudahnya ada sukun karena diwakafkan, maka panjangnya sama dengan tadi mat lain. Boleh 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Benar. Nah, ini kan dari pengertiannya agak sulit difahami. Bagaimana kalau kita lanjut ke slide berikutnya, ke contoh bacaan mat arid li sukun. Kita buka bersama-sama Al-Quran pada Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, perhatikan kalimat yang bercetak tebal. Biddin. Sesuai dengan penjelasan tadi dari mat arti sukun, yaitu apabila ada huruf mat yang jatuh sebelum huruf akhir. Nah, di sini contoh biddin. Huruf matnya itu ya, huruf akhirnya itu nun. Nah, yang berharokat dan sesudahnya ada sukun karena diwakofkan. Nah, boleh dibaca panjangnya 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Nah, bacaan mat arti sukun ini merupakan bacaan dari mat yang paling sering kita temukan dalam Al-Quran. Nah, oke. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan dari pengertian maupun contoh maupun ciri-ciri dari hukum bacaan mat iwat, mat lain atau mat arti sukun? Insya Allah sudah paham semua ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ibu akan atau teman-teman sendiri bisa membagi kelompok secara berpasangan dua-dua. Dengan teman terdekatnya boleh. Nah, untuk apa? Kalian akan tanya jawab mengenai hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arti sukun tanpa membuka buku. Oke. Jika sudah, oke, akan ibu beri waktu selama 5 menit untuk tanya jawab mengenai 3 hukum bacaan tersebut. Oke, dimulai. Ayo Mbak itu Mas Yusral berdiskusi dengan temannya. Oke, jika sudah kalian bisa membaca, kalian bisa membuka buku bacaannya, buku cetak, yaitu kalian baca, kalian pahami lagi mengenai hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arti sukun. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Ibu beri waktu 3 menit lagi. Jika sudah, kalian bersama dengan pasangan masing-masing, temannya, itu membaca beberapa surat pendek pilihan. Boleh juz 30, boleh. Nah, itu kalian amati, kalian telaah. Ini hukum bacaan apa? Apakah mat arti sukun, apakah mat iwat, apakah mat lain, terserah. Nanti bisa dikoreksi dengan teman pasangannya. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk menelaah dan menghubungkan hukum bacaan mat iwat dengan surat pendek pilihan. Mat iwat, mat lain, dan mat arti sukun, tiga-tiganya ya. Oke, jika sudah, ibu ingin. Di sini siapa yang berani membacakan surah pendek? Surah pendek pilihan, terserah. Juz 30 boleh.
Dan setelah dibaca, nanti teman-teman bisa membantu untuk menelaah hukum bacaannya apa aja. Siapa yang berani bisa angkat tangan. Mbak Fabi, nggih, monggo dibaca. Terserah juz berapa, terserah surat apa. Nanti dibantu oleh teman-teman untuk menelaah dan menghubungkan atau mengidentifikasi itu hukum bacaan apa. Oke. Al-Quraisy boleh, monggo. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, di sini dari kelompok tadi yang berpasangan, Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya tadi. Oke. Ya, perwakilan saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya mengenai hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Oke, selesai, alhamdulillah. Nah, bisa kalian simpulkan materi yang telah kita pelajari pada kali ini. Nah, oke. Alhamdulillah kita sudah menyimpulkan materi pada kali ini. Nah, untuk pertemuan depan kalian bisa pelajari dulu di rumah mengenai hukum bacaan mat lazim kilmi mukhafaf, kemudian mat lazim kilmi mustaqol, mat lazim harfi mukhafaf, dan mat lazim harfi mustaqol. Bisa kalian pelajari di rumah dulu dan akan kita bahas bersama-sama pada minggu selanjutnya. Nah, untuk tugas di rumah langsung cemberut mukanya, nggak apa-apa. Untuk tugas sudah akan Ibu berikan habis ini, akan Ibu berikan lembar LKPD yang bisa kalian selesaikan di rumah masing-masing. Oke, alhamdulillah. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian implementasikan ketika kalian mengaji di rumah masing-masing. Oke, alhamdulillah. Semoga materi kali ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.